Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada pertemuan ini kita lanjutkan materi tentang hasil kali kelarutan. Oke. Hmm. Nah, kita lihat dari kesetimbangan kelarutan. Contohnya AgCl ya. Nah, AgCl ini adalah suatu padatan solid ya es, dimana sebenarnya dia memiliki atau sukar larut dalam air. Kemudian kesetimbangannya membentuk Ag plus tambah Cl min. Kalau kita buatkan konstanta kesetimbangannya, maka seperti telah dipelajari ya pada konstanta kesetimbangan, Kc sama dengan Ag plus kali konsentrasi Cl min dibagi konsentrasi AgCl. Nah, AgCl ini tetap dia padat tadi ya, maka yang diambil kan cuma yang larutan. Maka KSP-nya atau konstanta hasil kali kelarutan adalah hasil kali dari konsentrasi larutan, yaitu Ag plus kali Cl min. Nah, ini kita lihat di sini ya contoh-contoh yang lain. Contoh magnesium fluorida MgF2, SP-nya seperti ini. Jadi konsentrasi Mg kali konsentrasi F min ya, Mg plus 2 plus F min, kemudian F min-nya pangkat 2. Kenapa? Karena di sini koefisiennya ada 2. Jadi kita harus setarakan dulu ya. Setarakan dulu reaksinya. Nanti kalau tidak setara salah. Ini contohnya 2Ag plus, berarti sini Ag plus pangkat 2 karena ada 2 koefisiennya. Nah, jika KSP ini dinyatakan sebagai KSP ini sebenarnya sudah ada nilainya. Jadi yang kita cari itu adalah sebenarnya Q ya, tapi kadang ada pertanyaan KSP juga. Q itu tadi disebut juga dengan hasil kali kelarutan. Nah, jika hasil kali kelarutannya kecil dari KSP yang sudah ditetapkan, maka disebut larutannya tidak jenuh atau larutannya masih bisa ya ditambahkan padatannya, masih bisa dilarutkan lagi. Larutannya tidak jenuh atau tidak ada endapan. Kemudian kalau sama larutannya jenuh, kalau besar larutannya lewat jenuh, sehingga akan terbentuk endapan. Nah, ini beberapa nilai KSP yang sudah ada. Nanti dilihat aja di sini. Kemudian ini contoh soalnya. Tulis hasil kelarutan dari perak bromida, strontium fosfat, aluminium karbonat, nikel sulfida. Nah, bagaimana menentukan KSP dari kelarutan? Atau sebenarnya yang ditanyanya itu adalah hasil kali kelarutannya ya, dimana kelarutan itu adalah konsentrasi suatu larutan jenuh. Jadi kelarutan itu nanti dalam bentuk konsentrasinya, sedangkan konstanta hasil kali kelarutan adalah konstanta kesetimbangannya. Lihat soal A, timbal kromat. Harus tahu juga ini cara membuat senyawanya ya, lambang senyawanya, rumus senyawanya. Ini kan timbal kromat, timbal berarti PB kromat berarti CrO4 ya, PbCrO4. Senyawa yang tak dapat larut yang digunakan sebagai pigmen. Kelarutannya dalam air adalah 1,6 kali 10 pangkat 5 gram per 100 ml. Ini hati-hati. Kelarutan di sini yang akan kita tentukan harus dalam bentuk konsentrasinya molar ya, atau mol per liter. Nah, pertama kita harus ubah dulu nilai kelarutan ini. Coba kita lihat jawabannya. Nah, jadi kita buat dulu kelarutannya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 5. Nah, kelarutan ini harus kita ganti dalam bentuk molaritas. Nah, ini kan molaritas dalam bentuk molaritas. Nah, 1,6 ini kan dalam gram
gram itu berarti massa per volume. Rumus molaritas kan massa per mr kali 1000 per volumenya dalam mililiter. Yang sudah diketahui berarti ini tadi kan massa per volume, berarti atau kita ganti aja massa per volume kali 1000 per mr. Mr nya kita cari 323. Nah ini tinggal kita hitung, dapat hasil kelarutan dalam molaritasnya 4,95 kali 10⁻⁷ molar. Nah ini ya kita lihat reaksinya. Jadi dari sini nanti diketahui kan yang 4,95 kali 10⁻⁷ ini kan PbCrO4, berarti nanti masing-masing karena rumusnya sama ya, ini sama 1 berarti sama konsentrasi Pb2+ dan CrO4 2- nya. KSP nya hasil kali keduanya Pb2+ kali konsentrasi CrO4 2-, maka tinggal kita kalikan 4,95 kali 10⁻⁷ kali 4,95 kali 10⁻⁷. Nah dapat hasilnya ini. Jadi ini adalah KSP dari PbCrO4 atau Q nya ya, hasil kali kelarutannya. Nah bagaimana dengan soal yang B? Yang B sama, hanya bedanya dia hanya sudah dalam molar atau mol per liter. Nah tinggal kita tentukan KSP nya untuk perak sulfat ya. Silahkan dicoba dulu yang ini ya. Nah selanjutnya coba kerjakan soal ini, soal 1 dan 2. Nanti dilihat dari nilai Q nya tadi, kecil atau besar atau sama dengan larut, tidak larut, atau bentuk endapan. Nah bagaimana relasi atau hubungan antara KSP dengan kelarutannya? Jadi kalau misalnya ini tadi AgCl, Ag plus Cl min. Nah kalau bentuk kelarutannya bisa kita bentuk dalam S ya, S. Berarti ini KSP nya adalah kan S kali S ya, S kali S berarti S kuadrat. Artinya kalau kita mau cari S, jadinya KSP nya yang kita akarkan akar 2 ya, atau KSP pangkat setengah. Ini juga sama. Kemudian ini, nah tergantung nih, kalau ininya S berarti kan kalau kita ubah reaksinya ya, misalnya nih ya, ini Ag2 sebenarnya dari sini juga bisa dilihat ya, ini kan Ag nya 2 ya, pangkat 2. Kalau CO3 dia udah satu kesatuan, makanya ini 2S pangkat 2 ya, ini S. Nah, saya coba ini, berarti kan ini Ag tambah min, berarti ini konsentrasi, ini S, ini 2S, S. Nah jadi ini nanti KSP nya ya 2S konsentrasi Ag pangkat plus pangkat 2 kali konsentrasi CO3 pangkat 2 min pangkatnya 1, karena ini nah tadi kan Ag itu konsentrasinya 2S ya, dipangkatkan 2, sedangkan konsentrasi CO3 kan S pangkat 1, berarti 2S pangkat 2 itu 2S pangkat 2 itu kan 4 ya, 2 pangkat 2 4, berarti 4 S pangkat
kali S, berarti sama dengan 4, S nya pangkat 3. Nah, ini dia kan tadi 4 S pangkat 3. Kalau kita cari S nya, S berarti ke SB kita bagi 4 dulu, kemudian kita akarkan pangkat 3 ya.